Halo, Nah, selamat siang Mas Angga, masih. selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, silakan dok. Nanti tinggal saya sharing. Oke, baik. Kita ke COVID-19 lagi ya. Barangkali juga sebagian dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar, tapi mungkin sebagian masih baru. Tapi sebelum mulai ya, saya kenalan dulu ya. Barangkali ya, belum ada masih yang belum kenal. Nama saya Trevino Pakasi dan saya pekerjaan sehari-hari selain saya dipakai di sini sebagai medical expert, saya juga staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kalau di UI, pekerjaan saya itu di departemen yang namanya kedokteran komunitas yang dulunya lebih sering dikenal dengan nama public health, kesehatan masyarakat. Lalu secara spesifiknya saya mengajarkan kedokteran keluarga. Jadi kalau kami di kedokteran keluarga mengajarkan bagaimana calon-calon dokter supaya memperhatikan kebutuhan pasien itu secara holistik. Kenapa? Karena tidak semua ya masalah-masalah kedokteran itu bisa selesai dengan medis ya, dengan kedokteran barat ya. Karena banyak sekali juga banyak pengaruh-pengaruh ya yang disebabkan oleh lingkungan, perilaku ya dan sebagainya sehingga menimbulkan orang bisa sehat atau sakit. Tapi sebaliknya juga bisa sembuh kalau dari penyakitnya. Sehingga kemudian berbekal konsep seperti ini, saya juga ingin bergabung dengan si AFC ini ya. Kenapa? Karena memang yang diangkat di sini bukan terapi medis ya, tetapi juga bagaimana lebih banyak memanfaatkan kedokteran timur, terutama kedokteran dari Jepang yang tradisional sifatnya. Meskipun masuk ke Indonesia bukan sebagai terapi ya, tapi kelihatannya saya lihat banyak Bapak Ibu memanfaatkan untuk pengobatan ya. Karena di BPOM tercatatnya sebagai nutrisi, sebagai makanan sehat. Tapi rupanya yang lebih suka memakai atau menjadi marketnya lebih banyak adalah dari orang-orang yang mungkin punya penyakit-penyakit kronis. Nggak apa-apa ya, karena memang secara ini ya, belief kita juga membantu untuk kita hidup bisa sehat dan sebagainya. Jadi itu yang penting ya. Bagaimana kita bisa tetap sehat, memanfaatkan kesehatan dan sebagainya, tidak hanya berdasarkan obat-obatan ya, tetapi juga nutrisi. Karena pada dasarnya pun zaman dahulu kalau lihat juga dari iklannya SOP ya, orang-orang Jepang ini juga hidup dari nature. Kalau Bapak Ibu pernah tinggal di Jepang cukup lama ya, pasti juga bisa merasakan bahwa Jepang ini cukup kuat ya hubungan antara manusia dengan alam, dan itu ternyata bisa terlihat ya dari cara mereka mengatur kota, kebersihan dan sebagainya. Dan itu ternyata bisa membawa Jepang kepada populasi yang paling tua, bukan paling tua ininya ya, peradabannya, tetapi dia maksudnya harapan hidupnya paling tinggi di muka bumi ini ya. Orang-orang yang harapan hidupnya tinggi biasanya karena sehat selalu, dan itu terjadi pada populasi orang Jepang. Makanya kita mau belajar di sini. Oke, yang kita pelajari cara masuknya melalui COVID-19 ya. Tentu udah sering dengar ya, udah bosen, barangkali nggak usah diulang-ulang. Saya juga akan singkat saja mungkin masuknya melalui COVID-19, tapi mungkin ada materi-materi yang penting nanti akan saya tekankan ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini mungkin harus disamakan dulu istilahnya ya. Coronavirus atau virus corona itu nama keluarga ya. Jadi saya Pakasi, Trevino Pakasi, nama keluarganya Pakasi. Tapi nanti ada anggota keluarga Pakasi ya. Nah, anggota keluarga Pakasi itu ya anggota keluarga coronavirus ya. Ada yang menyebabkan ISPA, itu paling sering ya. Dan ISPA itu macam-macam variasinya. Jadi bukan cuma ISPA aja, variasinya macam-macam. Karena si coronavirus ini banyak ya itunya tipenya.
Lalu tipe yang lagi naik daun nih yang paling rame namanya SARS-CoV-2 ya. Jadi itu penyebab penyakit yang lagi namanya COVID-19 ya, itu untuk membedakan. Jadi coronavirus ada macam spesiesnya, salah satu namanya SARS-CoV-2 ya, dan itu yang menyebabkan COVID-19. SARS artinya itu Severe Acute Respiratory Syndrome ya. Jadi sindrom akut, kumpulan gejala akut masalah respirasi oleh coronavirus COV ya. Yang kedua, seri yang pertama kapan? Tahun 2003, seri yang pertama namanya SARS ya. Seri yang kedua bukan 2019, tetapi seri yang kedua adalah 2012, namanya MERS-CoV. Oke, ya itu mungkin yang penting ya. Lalu kalau kita tanya ISPA, ISPA itu nama umum aja untuk namanya infeksi saluran pernapasan akut. Ya, nggak ada yang termasuk gejala-gejala COVID-19 bisa dianggap sebagai ISPA. Tapi COVID-19 adalah ISPA yang spesifik yang disebabkan oleh virus namanya SARS-CoV-2. Lanjut. Nah tadi sudah disinggung ya tentang apa itu COVID-19 ya, penyakitnya itu disebabkan oleh coronavirus 2019. Coronavirus disease 2019, penyebabnya adalah SARS-CoV-2 ya. Oke, lanjut. Gejalanya apa sih? Nah, paling tidak bergejala, paling sering tidak bergejala. Kenapa dia nggak ada gejala? Nomor satu, dia baru terinfeksi, jadi mungkin tidak ada gejalanya. Gejala itu timbul kalau ada daya tahan tubuh yang melawan virus tersebut. Misalnya apa sih? Virus kita jadi pilek. Ya, pilek itu usaha untuk mengeluarkan virus tersebut. Batuk itu usaha untuk mengeluarkan virus tersebut. Ya, itu adalah daya tahan tubuh. Jadi kalau nggak ada daya tahan tubuh, tidak ada daya tahan tubuh, dia jadinya nggak ada perlawanan, nggak ada gejala. Ya, kapan sih orang nggak ada daya tahan tubuh? Kalau dia sakit gizi kurang, kalau dia HIV, atau bayi balita misalnya, bayi balita itu masih belum bagus daya tahan tubuhnya, atau sudah terlalu senior, daya tahan tubuhnya juga turun. Itu seringkali tidak bergejala. Jadi kalau saya sakit nih, demam misalnya, itu karena ada daya tahan tubuh. Tapi orang yang terinfeksi dan tidak demam sebenarnya perlu khawatir, ya. Karena apa? Karena daya tahan tubuhnya itu nggak kompeten untuk melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Oke, nah lanjut ya. Nah, gejala yang lainnya apa? Tadi ya, kalau kita di hidung, tentu bisa jadi pilek, tidak bisa mencium bau, ya. Kemudian kalau dia ada di tenggorokan, jadi batuk, ya. Bisa jadi apa lagi? Batuk terus bisa demam, ya, tidak enak di leher. Oke, itu ya. Kemudian bisa menempel di saluran napas bawah. Ya, nah itu bisa macam-macam. Sampai di paru-paru. Kalau paru-paru sampai nafasnya sesak, ya, batuk, berdahak, demam, ya. Itu kalau nempel di paru-paru. Next, masih ada nggak nih? Oke. Jadi kalau ditanya sekarang nih, ada nggak yang sakit coronavirus di rumah? Atau kita bisa ganti pertanyaannya, ada yang ISPA nggak di rumah atau di kantor? Mungkin banyak, ya. Banyak yang batuk pilek, banyak yang ini, ya. Tapi kalau ditanya apakah ada yang COVID-19 di rumah, nah itu baru kita mulai khawatir, mulai curiga, mulai takut dan sebagainya, ya. Lanjut. Nah, jadi kalau kita ditanya pernah ISPA batuk pilek, hampir semua pernah. Nggak ada yang nggak pernah batuk pilek, ya. Tapi kalau ditanya kalau misalnya adakah COVID-19 di rumah, tentu selain kita berkontak dengan orang yang punya gejala batuk pilek, orang itu pernah terdiagnosis COVID-19. Kalau kita pernah kontak dengan orang yang batuk pilek dan ternyata pernah dibilang COVID-19, nah kita boleh curiga dan khawatir, ya. Kita boleh berpikir bahwa aduh, jangan-jangan saya kena COVID-19. Jangan-jangan teman-teman anggota keluarga saya kena COVID-19. Oke. Next.
Ya, ini cara penularannya ya, pasti sudah tahu semua. Saya udah sering ya. Saya coba pakai headset. Saya masuk ya? Halo? Suara saya masuk masa nggak? Halo? Masuk dok, jelas sebenarnya dari tadi, cuman mungkin ini lebih jelas buat teman-teman semua. Lebih jelas ya? Oke. Yuk kita masuk ke slide cara penularan COVID. Ya. Udah tahu semua ya. Udah sering kita dengar droplet ya. Kalau kayak ngomong gini pasti keluar droplet. Nah, aerosol itu lebih kecil lagi droplet ya, tapi sama aja konsepnya keluar dari mulut kita. Kalau nggak percaya, ya pagi-pagi, apalagi kalau ruangannya AC yang dingin, tiup kaca, ya keluar deh embunnya. Kira-kira kayak gitu konsepnya ya. Apa yang kita keluarkan sekarang, Bapak Ibu nggak lihat nih di layar kamera ya, tapi droplet aerosol keluar, ya. Akibatnya apa tuh? Kalau aerosol dia terbang-terbang, bisa lama di udara, kalau droplet dia jatuh ke komputer saya nih, jatuh ke meja dan sebagainya. Kalau saya ada virus, ya virus itu kemudian nempel di mana-mana, harus dilap nih, kalau enggak nularin ya. Misalnya ternyata saya pegang komputer saya ngetik, kena tangan saya tercemar, terus salaman ya, kena lagi, habis salaman kena mata ya. Nah itu cara penularannya. Makanya kita diajarkan untuk sering cuci tangan, entah pakai sanitizer atau pakai air. Next. Sudah paham deh itu semua ya, lanjut. Nah, ini jadi si virus ini terbang ya, dia bisa mendompleng di droplet kita, atau dia mendompleng di aerosol, atau dia mendompleng di partikel-partikel lain yang menjadi polutan. Nah ini ukurannya ya. Kalau Anda lihat yang paling kiri itu adalah gambar rambut ya, lalu ada rantai warna biru. Ternyata kalau digedein lagi rantai birunya seperti ini, itu ukuran 10 mikron, seperti serbuk sari gitu ya. Dan lebih kecil lagi ya, yang warna kuning itu ukuran bakteri 2,5 mikron. Di dalam bakteri itu ada yang merah, itu namanya ukuran virus, lebih kecil dari 1 mikron. Jadi si virus itu sangat kecil sebenarnya ya. Tapi kalau dia masuk ya dengan mendompleng partikel dengan ukuran 10 mikron, dia cuma di saluran napas. Tapi kalau mendompleng dengan partikel kecil ukuran 2,5 meter, mikron, dia bisa masuk sampai ke ujung-ujungnya paru-paru ya. Kalau dia lebih kecil lagi sampai kurang dari 1 mikron, sampai ke bisa masuk ke pertukaran udara dan di darah ya, di dalam paru-paru. Apa sih implikasinya? Ternyata daerah yang banyak polusi lebih banyak yang fatal, lebih banyak yang meninggal. Kenapa? Karena polusi yang ukurannya 2,5 mikron itu langsung membawa si partikel virus jauh ke dalam paru-paru kita, bahkan bisa bertukar masuk ke dalam peredaran darah. Makanya banyak yang fatal itu justru di kota-kota besar yang banyak polusi. Dan itu penelitian dibuktikan di Italia Utara, dibuktikan di Jerman, dibuktikan juga di Amerika Serikat. Itu Indonesia kita nggak pernah buktikan, tapi kalau Anda mau cari daerah-daerah yang banyak partikel 2,5 mikron ya, itu cari di brizometer ya. Itu dia memfoto udara Jakarta termasuk daerah yang sangat banyak polusinya. Sehingga kalau tanya banyak yang fatal dan meninggal karena COVID-19, pergi ke Pondok Rangon ya. Bisa lihat tuh situ. Waduh, ya kuburan baru banyak banget ya. Oke. Lanjut. Nah, ini droplet aerosol ya. Droplet itu yang besar nih, yang ini pada foto cepat orang bersin ya. Jadi setelah bersin keluar droplet, kemudian setelah itu sekian detik kemudian, sepersekian detik kemudian keluar namanya aerosol. Jadi dalam orang yang sakit, kita nggak bisa pisah-pisahin. Oh cuma droplet, cuma aerosol, nggak ada. Semua keluar. Bahkan tidak sakit pun seperti saya sedang bicara, droplet ada, keluar ada. Aerosol juga ada. Kalau Bapak Ibu lihat orang lagi ngomong muncrat, itu ludah, itu nggak bakal kena apa-apa ya. Tapi droplet sama aerosol, itu nggak kelihatan. Seperti kalau sekarang tidak kelihatan di kamera, berarti memang nggak kelihatan. Jadi kalau tiba-tiba muncrat gitu ya, nah itu mah air ludah, itu mah kelihatan ya. Itu nggak akan disirup sama kita. Next. Nah ini gambarannya kayak gini kira-kira, virusnya di dalam ludah ya. Mungkin gambar yang lebih besar bisa kelihatan.
di dalam droplet aerosol. Ya. Lanjut, next. Lanjut. Ya, nah, yang parah ini kalau kita bersin ya, kalau kita keluarkan batuk, kecepatannya itu lebih dari bisa sampai 30 meter per second. Jadi kalau dari 1,5 meter nggak cukup ya. Sudah social distancing 1,5 meter nggak cukup. Apalagi yang keluar dari kita gasnya lebih panas daripada sekitar kita. Kan kita suhu badannya 36-37 derajat Celcius. Suhu lingkungan kita paling 30 ya. Sepanas-panasnya Jakarta 40 pernah ya, tapi jarang. Jadi kalau suhu di ruangan kita lebih rendah daripada kita, gasnya akan naik ke atas ya, langsung menyebar kemana-mana, nggak langsung mengendap ya. Itu aerosol kita. Next. Nah, next lagi, ini nggak usah. Nah, itu ya. Lalu kemudian virus itu setelah ada di udara, terbang di mana-mana, ada penelitian yang membuktikan bahwa virus itu bisa 3 jam di udara nih, partikelnya, dan ternyata masih infeksius. Ya. Dia kemudian bisa mencari polutan-polutan dan mendompleng. Ya. Ini virusnya paling kiri, ya, bentuknya bulat dengan spike-nya. Ya. Jadi juga bukan terbang begitu aja ya untuk masuk ke dalam pembuluh darah, ke dalam sel, tapi harus masuk, ada cantolannya nih, ada seperti kapal, ada dockingnya ya, nggak bisa begitu aja dia ini. Jadi itu virus. Nah, tadi sudah dibilang ya, kalau dia masuk di partikel yang berukuran 10 mikron, dia hanya di saluran napas, hidung, terus sampai ke bronkus ya. Bronkitis kan pernah dengar ya, bronkus ya. Tapi kalau dia lebih kecil dari 2,5 mikron, masuk sampai ke tempat ujung-ujungnya paru-paru untuk pertukaran udara. Ya. Sehingga virusnya masuk itu, kalau virusnya lebih kecil lagi, kurang dari 1 mikron, langsung masuk ke peredaran darah. Ya, itu yang kemudian bisa menyebabkan fatal. Ya. Nah, ini kalau udah masuk, apa yang terjadi? Nah, lihat ini ada gambar yang kotak paling kanan ya. Nah, itu ada sel-sel yang namanya NK cell. Dia responder pertama. Responder. Oh, ini ada benda asing nih. NK cell, pasti udah sering dengar dong. Namanya natural killer cell. Nah, dia itu serinya limfosit. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di peredaran darah, pemeriksaan darah, limfosit, ya, di bawahnya leukosit, ada hitung jenis leukosit, ada limfosit. Di situ adalah NK cell. Ya. Jadi dia responder pertama untuk merespon terhadap virus tersebut, dimakan virusnya, plus dia panggil teman-temannya lagi untuk berperang. Jadi ketika kita baru terinfeksi, periksa darah nih, kelihatan deh, oh limfositnya tinggi, normal, atau leukositnya naik. Ya, kenapa? Karena ketika kita ambil di darah kita nih, ya, lagi ada mobilisasi, ya, mobilisasi dari tentara-tentara ke tempat perang. Sehingga di darah ketahuan, dapat ya. Kemudian setelah 7-14 hari, apa yang terjadi? Ya mungkin aja udah pada di tempat perang kan, tentara-tentaranya udah disebar, sehingga limfositnya drop, turun, bahkan bisa di bawah normal. Ya, dan kemudian mulai timbul antibodi. Jadi antibodi ketika kita disuruh rapid test antibodi, kalau setelah 7-14 hari kena virus baru positif. No, atau reaktif lah. Tapi kalau nggak reaktif, bukan berarti kita nggak kena ya. Bisa aja dia masih masa inkubasi. Next. Nah, sehingga kemudian juga ada rapid test yang lain nih, rapid test dengan swab ya. Ambil virusnya. Ya, itu untuk cari virusnya. Itu bisa juga rapid test tersebut dilakukan di tempat, tapi bisa juga dibawa lab ya, dibawa ke lab, kemudian diperiksa dengan PCR. Tentu yang paling akurat adalah yang PCR. Sedangkan yang ini ya, yang rapid test akurasinya lebih rendah. Tetapi sudah bisa menggambarkan bahwa oh ini ada infeksi, ada COVID-19 dan nggak ada cross reaction, berarti dia memang spesifik menentukan oh ini memang COVID-19. Ya. Ditusuk di hidung kiri kanan sama di mulut, nggak enak, kayak sakit ya, nggak enak. Orang banyak yang nangis setelah ditusuk ya. Kalau di mulut, mual, pengen muntah. Ya, next. Nah, jadi itu caranya ya, supaya kita nggak mengalami hal-hal yang nggak enak tersebut ya kita harus mencegah dong ya, supaya tidak menyebar.
Kenapa itu kita perlu masker ya? Jadi masker itu pentingnya di sana karena masker tersebut membuat terhalang ya. Kalau nggak percaya nih ya, setelah pakai masker kain aja biasa gini ya, tutup hidung semua, mulut semua ya, terus tiup, nggak berasa udara ya. Jadi tujuannya masker itu terutama kalau ada orang yang sakit, dropletnya itu nggak menyebar kemana-mana, itu tujuan utamanya ya. Masalahnya ada OTG, orang tanpa gejala. Saya tanpa gejala, apakah saya belum tentu saya bebas COVID? Belum tentu ya. Karena itu sekarang semua harus pakai ya, supaya ada orang yang nggak bergejala ya, dia pakai masker, ada COVID di dalam dropletnya pun tidak menyebar ya. Itu gunanya. Jadi tolong kita disiplin ya, bukan apa-apa, bukan karena dokter jumlahnya sedikit, rumah sakit daya tampungnya kecil. Tapi kalau Bapak Ibu kena juga nggak enak ya, sakit ya, nggak enak, beneran nggak enak ya. Memang kita bisa lihat data-data bahwa 90% orang sehat kembali ya, hanya 3-4% yang meninggal. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang kena COVID, Bapak Ibu bisa pastikan nih Bapak Ibu yang 90% apa yang 4%. Mau jadi yang 4%. Nah, enggak juga ya. Ya katanya di surga tuh indah, terus ayo deh ke surga sekarang. Pada nggak mau kan? Masih mau menikmati bumi ya. Sudah ke surga sekarang ya pada nolak ya. Katanya surga indah ya. Next. Nah, ini kenapa kita nggak ada LOP ya? Ini juga takut ya, nggak boleh berkerumun. Jadi aktivitas berkerumun sangat berbahaya. Apalagi kalau ini nggak pakai penutup mulut nih, ya kayak seperti contoh orang-orang di gambar ini, ya. Jadi agak dikurangi dulu. Next. Nah, kita sudah diajarkan oleh Kemenkes untuk adaptasi kebiasaan baru ya, jaga jarak. Tapi kita sudah tahu jaga jarak 1,5 meter nggak cukup, perlu pakai masker ya. Anda lihat gambarnya kan, ya pakai masker. Kemudian cuci tangan, hand sanitizer, makan bergizi seimbang ya, rajin olahraga ya, jangan pegang-pegang tangan, dia saya hello aja. Di Jepang itu kan udah kebiasaan ya, kalau ketemu cipika-cipiki, tapi cuma nunduk aja ya. Sehingga ya bagus, mereka mungkin mengurangi penularan sudah biasa. Lalu sekarang uang elektronik dan sebagainya, sampai di rumah juga langsung bersih-bersih. Next. Nah, kalau kita bicara mengenai produk kita masuk di dalam adaptasi kebiasaan baru ini ya, yang dalamnya adalah gizi seimbang. Jadi kita masuk di sini ya. Kalau Bapak Ibu mau mengajarkan penggunaan produk ini untuk pencegahan COVID, maka kita masuk di gizi. Kenapa? Karena gizi seimbang ini yang membentuk daya tahan tubuh kita untuk bisa melawan COVID-19. Yuk, next. Nah, what next nih? Sekarang kan kita nggak jelas ya. Katanya ada vaksin, tapi juga produksi vaksin itu nggak akan segitu cepatnya menjangkau seluruh Indonesia yang 250 juta penduduk. Udah dibagi-bagi siapa kriteria-kriteria awal. Tapi terus terang ya belum terbukti secara pasti bahwa si vaksin ini akan melindungi ya. Kalau ada analoginya tuh vaksin influenza. Vaksin influenza itu suaranya nggak kedengaran ya? Kecil ya? Halo? Enggak dok, jelas dok. Oke. Vaksin influenza itu setahun sekali mesti divaksin ya. Kenapa ya pelindungannya cuma setahun? Kenapa sih cuma setahun? Karena influenza mudah bermutasi. Sama dengan si coronavirus. Coronavirus ini mudah sekali bermutasi. Coronavirus itu sudah ada berabad-abad dengan kita. Hanya baru terdeteksi tahun 60-an, baru orang mengenal namanya coronavirus. Pandemi yang pertama tahun 2002. Kemudian 2003, itu di Cina ya, Hong Kong. Pandemi kedua tahun 2012. Pandemi yang ketiga tahun 2019, yaitu coronavirus ya, sekarang ini sampai sekarang ya. Nah, jadi sebenarnya kita disuruh vaksin segala macam juga, gimana ya? Gitu. Karena virusnya gampang berubah-berubah ya. Dan yang lebih parah lagi yang sekarang ini kan dianggap virus yang melompat ya dari hewan ke manusia. Karena virus ini punya spesifikasinya untuk melekat ke manusia. Nggak semua bisa melekat ke manusia. Ada yang dari hewan saja.
Dan ini menular nih dari hewan ke manusia. Nah, next. Ya, ini saya kasih lihat yang tadi ya. Lalu selain pandemi-pandemi yang tadi oleh coronavirus, ada oleh influenza. Itu virus yang beda. Ya, namanya Spanish flu, avian influenza tahun 2007, terus 2009, terus swine flu, ya. Black Death lain lagi. Itu bakteri ya. Next. Nah, itu penyebaran dari hewan, dipercepat oleh penerbangan, ya. Jadi next lagi. Nah, sebenarnya yang penting itu kita belajar mengendalikan ya, untuk mencegah supaya tidak menyebar dengan cepat. Next. Itu yang kita nggak pernah belajar, ya. Ini saya mau kasih contoh coronavirus yang sebelumnya nih, MERS-CoV ya. Next. MERS-CoV ini ya, kalau mungkin pernah dengar berita-berita ya, kapan sih COVID-19 ini berakhir, kapan puncaknya gitu ya, selalu ditanya seperti itu. Ini gambarnya MERS-CoV. MERS-CoV juga sama, ada puncak terus turun lagi. Ada puncak, ada turun lagi. Dan kalau lihat dari tahun 2012 sampai 2019 dan masih berlangsung sampai sekarang, ada beberapa kali puncak sebenarnya. Dan MERS-CoV belum selesai, sudah ada mutasi yang baru namanya COVID-19. Ya. Jadi virusnya emang cepat berubah, ya, gampang berubah. Ya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya seperti itu. Selalu ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Dan orang bertanya-tanya COVID-19 kapan naik? Ya, kapan sampai puncak dan kapan turun lagi, nggak ada yang tahu nih, karena dia naik terus grafiknya. Kalau sekarang kita lihat COVID-19 agak turun penemuan kasusnya, karena makin berkurang yang diperiksa, bukan gara-gara kasusnya turun, tapi ya orang udah mulai males ya, disuruh periksa juga males, ya udahlah isolasi mandiri aja, diperiksa juga nggak diperiksa sama kok, sudah isolasi, misalnya ya, jadi jumlah yang diperiksa menurun, ya, sehingga kemudian seolah-olah COVID-19 nggak naik jumlahnya ya. Next. Nah, itu kan berasal dari Arab ya, si MERS-CoV itu, dan menyebar melalui penerbangan. Yang aneh itu ya, kan tahun 2015 itu justru Korea, ya Cina, Korea yang banyak MERS-CoV. Padahal orang dari Korea jarang ke Arab. Kalau orang Indonesia kena MERS-CoV masuk akal. Kenapa? Karena tiap tahun ngirimin 100-200 ribu jemaah haji, sehingga masih mungkin tertular. Justru pada periode itu Indonesia nggak melaporkan adanya MERS-CoV. Sampai tahun 2019, baru ramai COVID-19 ini ya. Hebat ya, entah Indonesia-nya itu tidak bisa mendeteksi MERS-CoV, atau memang ada yang tertular. Karena protokol kesehatan haji itu sangat ketat ya, dari mulai sebelum berangkat sampai pulang. Next. Nah, ini dia ya. MERS-CoV-nya belum berakhir, masuk ke COVID-19. Next. Nah, apa yang mau dibilang di sini ya, sebelum kita sampai ke sana, saya kasih lihat lagi avian influenza. Itu juga ramai, 2007, 2009 naik 2 kali ya di Indonesia. Dan nggak berakhir. Di sini kalau Anda lihat ke website yang WHO, memang saya nggak bikin detail ya, tapi Anda bisa lihat sendiri ke website WHO, avian influenza juga nggak pernah berakhir. Sama seperti MERS-CoV juga belum berakhir ya, tapi berakhir sebagai seasonal flu. Next. Ya, jadi avian influenza belum berakhir, tetapi menjadi seasonal flu. Maksudnya apa? Flu yang banyak timbulnya pada saat season, ya ada season tertentu, dan banyak terjadi di negara 4 musim. Kalau Anda lihat ke website-nya WHO, bahkan sampai 600.000 yang meninggal karena influenza. Cuma nggak rame. Kenapa nggak rame? Ya, negara kita negara tropis lah, nggak pusing. Kita bukan negara 4 musim. Dulu-dulu kita nggak pernah dengar loh ya, batuk pilek bikin meninggal. Baru COVID-19 ini kita takutan batuk pilek. Karena takut meninggal gara-gara batuk pilek. Kapan kita pernah takut batuk pilek terus meninggal? Nggak ada. Apalagi batuk yang akut ya, ISPA begitu. Tapi kalau orang Eropa itu takut, makanya mereka bikin vaksin flu yang tiap tahun harus divaksinasi. Jadi avian influenza berakhir sebagai seasonal flu. Coronavirus yang terakhir MERS-CoV sebelum COVID-19 juga belum berakhir. Sekarang COVID-19 belum tentu berakhir ya. Dan kemudian ada siklus mutasi ya, influenza 20 tahunan dari yang Spanish flu dulu. Sedangkan yang coronavirus ini kita nggak tahu. Kira-kira 10 tahun sih sebenarnya. Dari 2003, 2012, 2019 coronavirus sekitar 10 tahun kira-kira. Tapi who knows ya, nanti mungkin akhir 2020
akhir 2020-an ada lagi nih coronavirus yang berikutnya. Next. Jadi gimana nih kan yang lama-lamanya belum selesai ya. Akhir influenza belum selesai, MERS-CoV belum selesai, coronavirus juga nggak jelas, mau dibuat vaksin juga. Contohnya influenza, tetap setahun sekali kita harus vaksin. Jadi alternatifnya adalah kita meningkatkan daya tahan tubuh dong, ya. Kita jangan bergantung hanya pada lingkungan, ya. Tapi kita coba daya tahan tubuh kita tingkatkan. Next. Nah ini yang kemudian mau ditonjolkan. Ya. Ketika Bapak Ibu juga mau menawarkan kepada orang-orang lain, daya tahan tubuh itu bisa meningkat dengan usukusi ini. Usukusi ini bukan hanya daya tahan tubuh menghadapi COVID-19, ya, tapi ini sebenarnya lebih luas lagi, ya. Next. Nah, kan kita sudah pernah dengar pasti di dalamnya ada sperma ikan salmon, ya. DNA sperma itu dari DNA sperma ikan itu, DNA itu adalah bahan baku untuk sebuah sel itu bisa membelah diri dan berkembang biak. Kalau nggak ada DNA ya nggak bisa dong, ya, nggak terjadi apa-apa. Jadi bahan bakunya ada di situ. Mungkin dalam film yang penyajian awalnya lebih banyak ditonjolkan kulit, ya. Nanti kita akan bicara kulit juga. Di dalam usukusi ada probiotik. Probiotik itu apa? Itu bakteri yang bisa menjadi sparring partner buat daya tahan tubuh kita. Kenapa daya tahan tubuh kita perlu dilatih, ya? Dilatih mendapatkan sparring partner sehingga bisa kuat. Lalu ada lagi produk namanya fucoidan. Fucoidan juga meningkatkan daya tahan tubuh kita, menurunkan atau punya efek sebagai anti cancer, ya. Anti cancer berarti sebelum cancer. Jangan udah cancernya gede, terus kita maksain hanya sembuh oleh usukusi. Ya, itu lain ceritanya. Treatment dengan kita mencegah itu beda. Ya. Next. Nah, itu yang tadi ya disingkat teks. Next. Oke, manfaatnya ada efek immune activating, ya, mengaktifkan pertahanan tubuh, ya. Jadi imunitas tubuh kita ini sedemikian rupa hebatnya bisa mengenali yang namanya self, diri kita sendiri, dan non self, ya. Nah, si non self ini, ya, di antaranya juga termasuk virus, ya, kita ngomong COVID-19, bakteri, kemudian jamur, ya. Tapi ada juga yang namanya sel-sel kanker, sel-sel yang rusak, sel-sel yang mengalami degenerasi karena mengalami stres oksidatif. Itu semua adalah sel-sel yang juga adalah bagian tubuh kita pada mulanya kemudian rusak. Itu gunanya si NK cell. NK cell itu kemudian bisa berpatroli ke seluruh tubuh, ya, mengenali kerusakan-kerusakan yang ada dan kemudian membunuh sel-sel yang rusak. Itu sebabnya kenapa orang-orang yang NK cell-nya bagus tentu tidak akan sakit, ya, atau jarang sekali sakit. Jadi Bapak Ibu kalau mengkonsumsi usukusi dan kemudian NK cell-nya meningkat, bisa mengobservasi dirinya jadi jarang sakit, ya. Itu salah satu. Jadi nggak bisa ditanya, rasanya apa sih? Kadang-kadang susah kita kasih tahu rasanya apa. Karena nggak semua bisa di-sense oleh nervous system kita. Tapi kita bisa melihat yang lain, jarang sakit, atau mungkin yang keluhannya tadinya ada ini jadi hilang dan sebagainya. Karena efek dari imun activating tadi, ya. Dan imun itu bisa melawan apa saja. Kebetulan yang dilakukan penelitian oleh Asayama adalah hepatitis C, juga influenza, ya, juga terhadap bakteri namanya Helicobacter pylori. Ya, Helicobacter pylori itu kerjanya di sakit mah, orang yang sakit mah dan timbul tukat, ya, ulkus lambung, biasanya karena Helicobacter pylori. Jadi itu juga kita bisa anjurkan kepada orang yang banyak sakit mah, GERD dan sebagainya. Jadi itu efek imunitas tubuh kita. Apakah dia punya efek melawan atau meningkatkan autoimun? Itu nggak ada laporannya, ya. Tapi itu orang jadi khawatir, ya. Kalau jadi khawatir, jadi beban mental kan, lebih baik dikurangi. Tetapi kalau itu tidak menimbulkan kekhawatiran, pada dasarnya sih nggak ada catatannya, ya. Karena yang disebut efek meningkatkan imunitas itu salah satu
Oke, nah itu isinya antara lain ya dan manfaatnya. Next. Kemudian di dalamnya ada antioksidan, ya itu kandungan dari si besi. Antioksidan itu menghambat terjadinya stres oksidatif. Ya, stres oksidatif itu pasti terjadi kalau kita radang, kita infeksi, kita menghirup polutan-polutan, kerusakan sel, terjadi reaksi oksidatif. Nah, itu semua dihambat oleh adanya antioksidan. Ya. Termasuk daya rusak di otak, ya, sehingga kemudian mengurangi proses kerusakan otak, memori kita baik, dan sebagainya. Lalu ada namanya asam hyaluronat, ya itu juga baik untuk pembentukan kulit, ya, dan juga ada efek yang bagus untuk mencegah terjadinya penumpukan asam urat. Next. Itu saya pikir sudah tahu, ya. Lalu ada molekul besar namanya fukoidan dari rumput laut gagame tadi, ya. Itu merupakan kumpulan dari gula-gula kecil yang jadi besar. Ya. Oke, mungkin ada orang-orang yang takut segala macam, ya silahkan dipertimbangkan. Tapi pada dasarnya manusia itu membutuhkan polisakarida. Jadi manusia bukan anti polisakarida, enggak, justru manusia harus hidup dengan polisakarida. Jadi jangan sampai orang bilang, oh kamu dietnya nggak perlu gula, nggak perlu karbohidrat. Nggak perlu gula mungkin benar, tapi nggak perlu karbohidrat, rasanya enggak ya. Karena perut kita disusun dengan enzim-enzim yang mengelola polisakarida atau karbohidrat tersebut. Gula kita butuhkan, tapi itu untuk efek akut. Misalnya kita pingsan nih, minum teh manis. Nah, kenapa? Karena teh manis gampang diabsorpsi, gulanya membuat kita perlu. Kalau kita gampang-gampang nggak enak, kasih permen. Kenapa? Ada gula. Gula bukan karbohidrat, beda ya. Karbohidrat kalau di breakdown jadi kecil-kecil, baru namanya gula. Gula bukan pemanis, ya. Gula is sugar, pemanis is sweetener, beda. Jadi tolong nanti dibaca ingredients-nya. Kalau ada yang nanya, ini kan manis nih, ini karena pemanis, bukan karena gula. Oke. Nah ini kerjanya si fukoidan. Kembali lagi ya, itu adalah polisakarida dan polisakarida merupakan kebutuhan tubuh manusia. Ya, next. Nah, kemudian ada DNA. DNA ini untuk memberikan label kepada DNA yang dari salmon, ya. Nah, si DNA ini gunanya apa sih? Ya, namanya juga DNA. DNA itu adalah inti dari sel kita. Ya. Dia merupakan bahan dasar fotokopinya. Kalau kita mau fotokopi, kita perlu kertas, perlu tinta. Nah, DNA ini bahan dasarnya, sehingga sel yang dihasilkan mirip, ya. Dalam bentuk makro, ya, dalam bentuk besar, kita akan bilang anak ini mirip siapa ya, mirip bapaknya kah, atau mirip ibunya. Nah, itu karena DNA, ya. Oke, jadi fungsi-fungsi tubuh, ya, semua diwariskan lewat DNA. Kalau kita mau meregenerasi sel, kita perlu DNA. Nggak mungkin tanpa DNA, dan itu salah satu suplai bahan bakunya bisa didapatkan dari si utsukushi ini. Kemudian ini cara ya fungsi-fungsi lain dari utsukushi ini dari si DNA ya, karena dia meregenerasi sel, termasuk berhubungan juga dengan fiskolagen di dalam utsukushi, adanya hyaluronic acid, itu semua membuat kulitnya menjadi baik ya. Nah fungsi kulit ini penting ya. Next. Nah, ini ya, mencegah kulit kering, mencegah penurunan water loss, ya, transepithelial water loss, ya, kehilangan cairan lewat lapisan kulit yang paling luar ini, ya, meningkatkan elastisitas kulit dengan kolagen dan dengan asam hyaluronat, ya. Nah, ini hal-hal yang penting untuk maintain supaya kulit kita utuh, ya. Mungkin nanti yang lain melihatnya sebagai cantik, ya. Tapi yang penting adalah kulit kita utuh. Next. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Ada percobaannya pada manusia ya. Jadi ketika diberikan itu ya utsukushi, spot pada kulit menurun, pori-pori juga membaik, kulit-kulit di wajah menurun ya. Termasuk juga UV spot. Next. Ya, dan di sini bisa dilihat ya, itu grafik ya, yang biru berapa persen sih spot ya,
sebelum dikasih eksekusi, dan 4 minggu kemudian turun ya. Berapa besar sih persentase pores yang yang nggak bagus ya, pori-pori yang nggak bagus, kemudian turun setelah 4 minggu. Wrinkle, kemudian ada lagi yang macam-macam. Ini semua adalah gambaran bagaimana kulit manusia yang diberikan eksekusi mengalami perbaikan. Next. Ini juga tentang kelembapan kulit, water loss ya. Kemudian kandungan air meningkat ya, kandungan keringat sebum itu juga meningkat ya setelah 4 minggu setelah pemberian dari si eksekusi ini. Nah, oke, next. Kemudian ini ada cara kerja pada asam urat ya. Asam uratnya menurun ya setelah sekian minggu ya. Setelah berapa minggu nih? Setelah 8 minggu ya. Anda lihat tuh garis putus-putus warna merah menunjukkan batas untuk kita sebut asam uratnya tinggi, sekitar 7 ya, 7,7 atau 7, berapa ya. Lalu Anda lihat garis yang biru ya, dengan ada tonjolan-tonjolan itu ya, itu mau menunjukkan setelah 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu, 8 minggu, konsentrasinya di dalam darah kita menurun. Ya, itu adalah asam urat. Lanjut. Ngomong-ngomong, pernah tahu dong ya asam urat itu kan munculnya di sendi-sendi ya. Jadi kalau bilang asam urat saya tinggi, nah kelihatannya di sendi-sendi yang kecil, di jari-jari, antar buku-buku jari, terus jadi benjol-benjol warna merah, itu berarti asam urat menumpuk di situ, ya, dan itu sakit. Jadi kalau bilang lutut saya sakit, itu bukan asam urat, ya. Atau pinggang saya sakit, itu bukan asam urat, ya. Itu yang lain lagi. Nah itu ke situ, dan kalau udah buku-bukunya sakit ya merah, itu memang akan membuat juga disintegritas dari kulit ini nggak utuh ya. Jadi penting sekali kita memperhatikan kulit kita ya, integritas dari kulit kita. Nah kulit kita ini juga diregenerasi dibantu dengan pemberian SOP Subarashi ya, karena di dalamnya ada SOP 100+. SOP 100+ yang sudah kita ketahui bersama meningkatkan regenerasi sel melalui mekanisme hormon yang namanya IGF-1. Ya, kemudian ada supply eksekusinya dengan memberikan DNA ya. Kemudian eksekusi ini juga meningkatkan fungsi dari natural killer cell ya sebagai pembasmi ya. Penjahat-penjahat yang ada di dalam tubuh kita. Next. Oke. Satu yang mungkin saya harus tekankan, tadi saya pikir slide-nya muncul, ternyata nggak muncul ya. Kulit ini penting kita perhatikan. Kenapa? Karena kulit ini adalah organ imunitas yang terbesar di seluruh tubuh kita. Ya, yang paling gede kulit ya. Kok kita bilang paling besar? Ya iyalah, kan yang paling luar dari tubuh kita kulit. Nggak ada yang lebih gede lagi dari kulit tubuh kita ya. Jadi dia adalah organ imunitas yang terbesar. Di situ ada bermacam-macam pertahanan tubuh dan teman kerjasamanya. Jadi dia punya aliansinya ya. Aliansinya itu dengan bakteri-bakteri yang ada di kulit. Ya, dia ada bakteri-bakteri yang ada di kulit, ada bakteri-bakteri yang semacam kayak probiotik tersebut yang juga bekerja sama dengan kulit kita mencegah infeksi dari jamur ya, dan sebagainya. Lalu ada lapisan film dari kulit juga yang membantu supaya tidak terjadi perusakan kulit oleh sinar UV mungkin dan sebagainya. Terus yang penting lagi kan kalau kita tadi lihat COVID-19 menularnya lewat sentuhan. Jadi kalau kulit kita oke, daya tahannya oke, ya tentu menyebabkan virus, bakteri, jamur, apapun semua yang bisa menyebabkan penyakit tidak menempel atau tidak bisa ya aktif ya di dalam kulit kita dan bisa dengan mudah terbuang. Itu penting sekali kita menjaga kulit kita. Dan perlu diingat bahwa kulit kita adalah organ yang paling mudah meregenerasi diri. Organ yang mudah meregenerasi diri sehingga kalau kita memberikan Subarashi atau eksekusi, itu semua adalah trigger-trigger untuk regenerasi sel. Sehingga kulit kita semakin baik. Next. Ya, ini sudah tadi ya regenerasi efek dari si Subarashi. Next. Tentang darah. Nah, darah ini kenapa perlu? Penting. Karena darah yang mensuplai makanan ke seluruh tubuh kita. Kalau aliran darahnya nggak bagus, berarti suplai makanan kurang, suplai oksigen kurang.
terjadi stres oksidatif, rusaklah ya sel-sel tubuh kita, rusaklah jaringan dan sebagainya. Jadi penting. Jadi kalau kita bilang subarashi ataupun usukushi bukan obat dewa segala macam penyakit, tetapi dia mensuplai makanan, oksigen dan sebagainya, memperbaiki dan meregenerasi jaringan, sehingga kalau ada penyakit ya bisa terperbaiki, terutama penyakit-penyakit yang hubungannya adalah dengan degenerasi tubuh, bukan penyakit genetik. Next. Nah ini take home message-nya. Tadi ada yang minta slide, bisa aja dikasih, dan ini juga akan di-share juga di YouTube ya, berarti kan bisa diulang-ulang ya. Nah ini take home message kita. Tubuh kita selalu mengalami proses degenerasi dan dipercepat oleh adanya polusi, infeksi, radang, dan sebagainya. Jadi polusi dan infeksi menimbulkan stres oksidatif dan berujung pada kerusakan sel. Lalu kerusakan sel itu ya termasuk juga di jaringan pembuluh darah ya, akan menimbulkan kekurangan oksigen, makanan, dan sebagainya. Jadi stres oksidatif juga timbul dari kerusakan-kerusakan pembuluh darah di jaringan-jaringan yang disuplai oleh darah tersebut. Lalu kepentingan kita apa sekarang? Kepentingan kita adalah mencegah stres oksidatif. Kenapa? Dengan itu kita mencegah penuaan dini, ya, dan munculnya di kulit, jadi lebih cerah, nggak ada wrinkle-nya, nggak ada UV spot dan sebagainya. That's okay, fine, itu juga kita perlu ya, penampilan dan percaya diri. Tapi yang lebih penting lagi, yang mungkin tidak terobservasi adalah organ imunitas terbesar kita, yaitu kulit, juga menjadi lebih mature, lebih matang, lebih kompeten untuk melawan bibit-bibit penyakit. Ya. Dan itu semua satu kesatuan, ya, sebagai satu kehidupan sehat, baik fisik, mentalitas kita, spiritual kita, ya, dan kita hidup produktif. Kita boleh aja sehat badan segala macam, ya, tapi kita nggak punya duit, sakit juga, ya. Sakit hati lagi ya. Tiap bulan lihat tabungan kita hanya mengalir begitu saja, nggak bisa kita lihat duitnya, nggak bisa dirasakan, ya. Sakit hati. Apalagi yang ngambil tukang pajak, lebih sakit hati lagi. Oke, jadi beralihlah sekarang Bapak Ibu yang masih usia-usianya produktif ya, menuju ke hidup yang lebih sehat. Next. Masih banyak ternyata take home message-nya ya. Kombinasi usukushi dan SOP subarashi punya banyak benefit ya. Terutama bagi kaum dewasa muda yang masih produktif sekarang ya. Silakan mencegah penyakit degeneratif. Kapan kita tahu efeknya? Nanti 40 tahun, 50 tahun lagi. Baru kita lihat, oh bener ya, untung waktu itu saya makan. Untung saya waktu itu begini. Sekarang saya tidak sakit jantung, saya tidak kanker dan sebagainya. Dia ya, kemudian untuk mencegah penyakit degeneratif dan sebagainya. Dan itu kita harus sebagai satu kesatuan ya, dengan hidup sehat, aktif, latihan fisik, ya, balance dietnya, ya, dan stay happy dalam networking of exchange. Saya kira udah habis nih. Next. Iya, sudah, terima kasih. Kalau mau di-share boleh Mas Angga ya. Tapi dibikin PDF dulu ya, jadi supaya semua dapat materi yang sama, nggak beredar materinya beda-beda. Ya, oke. Kalau gitu sekarang kita masuk ke pertanyaan sebentar. Ya, pindah tempat duduk. Ya, oke. Oke. Nah, udah. Saya stop share dulu sebentar. Oke, kita mulai pertanyaan, sesi pertanyaan tanya jawab. Nah, ini udah dari awal udah ada yang nanya dari pertama masuk. Balik lagi ya teman-teman, ini reminder aja. Saya bacain yang COVID dulu. Oke, Mas Angga slide-nya boleh di-share? Boleh, tadi kata Dr. Trevino kan boleh. Kebetulan ini slide-nya Dr. Trevino teman-teman. Jadi kalau mau minta, tadi kan udah dikasih izin juga, nanti saya PDF-in. COVID ini memang gampang. Sore dok, mau tanya, kalau untuk anak umur 4 tahun berkebutuhan khusus, tapi sedang mengalami radang paru ISPA, apa boleh konsumsi usukushi? Belum COVID kayaknya dok, tapi ISPA-nya aja radang.
Boleh, nggak masalah. Bahkan kalau ada berkebutuhan khusus sih harusnya kalau bisa terdeteksi lebih earlier ya, usia 1 tahun 2 tahun, kasih ya. Jadi mungkin kalau masih ingat yang seminggu lalu ya, saya bicara tentang autism, ternyata juga berkaitan dengan mikrobiota di dalam usus. Jadi kalau kita kasih mereka yang berkebutuhan khusus lebih cepat, diharapkan punya efek yang baik ya. Tapi yang sudah rusak mungkin kita nggak bisa ganti, tapi bisa ya artinya maintain nggak makin progres. Oke? Oke. Oke dok, kalau penderita COVID yang CT-nya sudah 38,22 tapi masih batuk, itu karena slamnya nggak bisa keluar atau gimana ya? Lebih baik konsumsi Utsukushi atau Subarashi dulu ya utamanya mungkin. Gimana ulangi, slamnya nggak keluar? Penderita COVID yang CT-nya 38,22 tapi masih batuk. Nah, itu karena slam yang nggak bisa keluar atau gimana, dok? Lebih baik konsumsi utamanya itu Subarashi atau Utsukushi? Kalau lihat fungsi NK-sel sih Utsukushi dulu ya yang dikasihkan. Tapi kalau slam nggak bisa keluar ya kasih obat. Bukan dari Utsukushi, lain ceritanya. Oke, sama orang. Wah, ini bahas Utsukushi, teman-teman semua pada tanyanya masih tetap banyak yang pembuluh darahnya tersumbat ya. Gila, Subarashi emang. Jos sekali. Saat ini menyusui 15 tahun ginjal terapi ginjal Subarashi. Udah sore dok, mau tanya teman saya ada yang punya gangguan pernafasan. Katanya pernafasan ada 8. Teman saya hanya memakai 2 saja pernafasan dada. Efeknya jadi cepat lelah dan tidurnya tidak nyenyak. Ini baiknya konsumsi Utsukushi atau SOP atau keduanya? Saya nggak gitu jelas nih pertanyaan 28 ini apa ya maksudnya? Mungkin menurut dia pernafasan itu banyak tipenya, kita bernafas walaupun pakai paru-paru tapi baik tipenya, ini mungkin dia pernafasannya cuma pakai 2 dari 8. Saya juga kurang tahu sih dia. Tadi pertanyaannya apa? Sore dok, teman saya punya gangguan pernafasan. Katanya pernafasan itu ada 8. Teman saya hanya memakai 2 pernafasan dada. Efeknya jadi cepat lelah dan tidurnya tidak nyenyak. Lebih baiknya ke konsumsi SOP atau Utsukushi. Saya nggak terlalu ngerti ya dengan 2 dan 8 ini. Tapi kalau mau bertanya tentang efek untuk istirahat lebih baik, SOP. Itu saya alami juga sendiri. Dengan minum SOP, tidurnya lebih berkualitas. Oke, sore dok. Ini ada member FC, suami, istri, dan anaknya. Anaknya usia 2 bulan. Kemarin hasil swab positif COVID. Maksudnya 3-tiganya. Suami dan istri sudah konsumsi SOP dan Utsu. Anaknya yang 2 bulan ini boleh nggak dok? Oh, masih 2 bulan ASI eksklusif lah. Percayakan bahwa ibunya memproduksi ASI yang baik. Oke. Selamat sore dok. Subarashi. Dok, tadi disebutkan, apakah memang benar Utsukushi itu cukup aman untuk autoimun hipotiroid? Mendingan sih saya cek dulu deh orangnya japri. Terus statement saya dipakai kemana-mana nih. Kan saya nggak periksa pasien ya. Jadi kan ketemu langsung atau misalnya diperiksa atau hasil labnya disiarkan. Oke, nanti dipakai rekaman saya masuk ke YouTube lagi. Oke dok. Saya ada problem dan banyak teman konsumsi. Dok, ini ada pertanyaan bagus menurut saya. Dok, teman saya banyak sekali yang takut untuk konsumsi Utsukushi dan SOP. Karena banyak obat-obatan yang ditarik setelah bertahun-tahun baru ketahuan efek negatif. Maksudnya mungkin takut konsumsi produk ini karena takut nanti mungkin ini efek jangka panjang gitu loh dok, ada negatifnya. Kira-kira menurut dokter,
gimana secara kita orang awam mau menjelaskan ke teman-teman atau kerabat kita yang mau coba nih sebenarnya, cuman mungkin ada bisikan-bisikan dari kiri kanan, jangan gitu kan, gimana caranya kita bisa jelasin biar dia yakin dok sebenarnya? Ya browsing aja, jadi ingredients itu bisa di browsing ya satu-satu. Fucoidan itu bukan cuma Otsukushi ya, ada produk-produk lain yang sudah juga menjual fucoidan misalnya, apa manfaatnya, terus misalnya glutathione itu bisa di browsing. Jadi isinya ingredients itu ya kalau Anda browsing, bahkan DNA sperma pun sudah ada. Jadi DNA sperma pun kalau Anda browsing di majalah kedokteran itu sedang dalam proses menjadi obat ya. Dan harganya jauh lebih mahal dibandingkan Otsukushi. Kenapa? Karena cuma isinya DNA salmon, persis spesiesnya sama, keta salmon itu juga, ya. Itu isinya cuma DNA doang. Kalau kita Otsukushi, isinya ada 11-12 ingredients ya, nggak cuma DNA salmon, ya. Jadi silakan di browsing. Kalau nggak percaya, satu-satu di browsing sama kayak Subarashi ya, itu vegan peptide. Itu flip flow kalau Anda cari ya di majalah-majalah kedokteran ya, itu Anda bisa cari dengan nama lain. Jadi yang nggak percaya disuruh browsing karena bukan tanpa dasar ya. Kalau saya juga disuruh bicara, kenapa ya saya mau bicara di sini AFC dibandingkan dengan produk yang lain. Dulu saya juga diperkenalkan dengan produk yang namanya stem cell, tapi bukan di AFC. Terus saya bilang nih nggak mungkin stem cell, karena stem cell nggak bisa diminum. Stem cell itu disuntik gitu. Okay. Dan ada pembuktiannya lah gitu ya. Dari AFC ini kan ada pembuktian. Gitu deh. Lihat aja lah browsing satu-satu deh. Nggak mungkin bilang vitamin C racun, nggak ada. Terus vitamin C ada di SOP. Masa itu racun? Siap. Oke, mungkin itu bisa menjawab ya teman-teman ya. Itu juga salah satu ilmu dari Dr. Trevino, gimana caranya untuk menangani orang-orang yang mungkin kerabat-kerabatnya atau teman atau bahkan saudara ada yang disuruh takut gitu loh. Nah, browsing sekalian kan kita juga emang udah banyak konten. Maksudnya bisa semuanya transparan kita ya dok ya. Sebenarnya semuanya kita buka, bisa semuanya dilihat semua. Bahkan itunya apa namanya function efek apa namanya? Paten fungsinya. Paten manfaat itu kita bakal bisa dapat dalam bentuk kanji. Kalau mau, kalau bisa baca kanji silakan. Okay. Ada browsing. Ya. Oke, siap. Lanjut. Dok, untuk COVID-19 tadi ada dibahas. Ini pasien COVID-19-nya kena autoimun. Aman ya diberikan Otsukushi, dok? Ya sebenarnya sama case-nya ya. Kan saya nggak tahu apa-apa nih orangnya, tahu-tahu saya bilang aman nggak aman, saya nggak tahu kondisinya. Tahu-tahu ini orangnya udah di ICU, saya bilang aman, meninggal. Terus waduh ini tuh Trevino yang ngomong. Lebih baik ini japri dulu deh ya. Oke. Selanjutnya dok, kalau ayah mertua saya positif COVID-19 dan sudah sesak nafas, kadang pakai alat bantu. Nah, saya mau tanya untuk takaran Otsukushi dan Subarashi masing-masingnya berapa? Kemudian, kalau yang orang tanpa gejala COVID-19, gimana takarannya, dok? Saya bicara secara umum ya, saya nggak bicara buat kasus yang sesak napas ini ya. Secara umum ya, saya selalu kalau ditanya mau kasih berapa banyak sih, saya akan jawab 2 kali sehari. Kenapa saya kasih jawab 2 kali sehari? Itu yang saya dapat waktu awal-awal saya join ya dengan AFC ini. Mereka mengajukan 2 kali sehari sehingga satu bulan itu ada 2 bungkus dan 6 bulan diharapkan sudah ada perubahan yang bisa diamati. Ya. Dan kita mengharapkan apa sih sebenarnya kan regenerasi sel misalnya. Regenerasi sel itu ada kapasitas pasti. Tubuh kita punya kapasitas. Tubuh kita untuk meregenerasi sel, meregenerasi dirinya perlu protein, perlu karbohidrat dan sebagainya. Itu selalu saya bilang kalau ke penyuluhan ya. Nggak bisa kita bilang klaim di SOP aja Subarashi aja tanpa kita kasih makan orangnya. Ya, itu harus ada. Sama dengan kita meningkatkan NK sel. Kalau limfosit udah sampai 10.000 per mikroliter, tubuh nggak akan produksi lagi. Tubuh produksi lagi dia jadi radang misalnya, atau tubuh akan lebih banyak lagi misalnya kalau terjadi penyakit-penyakit atau benar-benar penyakit namanya penyakit darah. Jadi kalau misalnya sudah pada kapasitas maksimal,
ya tubuh nggak akan produksi lagi mau kita kasih berapapun ya, kandungannya. Kapasitas maksimal bisa memang karena kapasitasnya atau memang dia kekurangan gizi misalnya sehingga dia nggak bisa memproduksi lebih banyak untuk merespon dari SOP maupun eksekusi. Nah untuk menjawab itu nggak bisa satu persatu. Oh ini segini. Dosis atau kebutuhan secara umum sudah dibilang oleh Asayama 2 kali 1 saset. Ya. Tapi kalau tubuh bisa merespon, kita naikin silakan. Respon harus sendiri-sendiri, nggak bisa dievaluasi oleh maksudnya ya saya evaluasi secara individual, nggak bisa secara chatting juga, mungkin harus ketahuan ya, bisa ketemu langsung atau sebagainya atau kasih data-data sehingga kita bisa bilang oh ya ini merespon, kita naikin silahkan. Daripada nanti kita paksain dia nggak respon, nggak ada gunanya. Terus orangnya merasa sudah belanja lebih banyak, ya, tapi malah kemudian, waduh kok nggak ada hasil gitu ya. Kita juga harus hati-hati ya, karena tubuh kita punya kapasitas dalam merespon. Oke. Dok, ini kayaknya semuanya yang tanya, nggak ada yang udah tanya COVID lagi. Boleh ya dok, kalau kita sekarang belok ke Subarasi dok? Boleh, belok kiri, belok kanan boleh. Oke, siap. Oke, ini ada yang nanya udah lumayan lama, dia nanya udah dari tadi. Selamat siang, sebelumnya mohon maaf mengganggu. Dok, mama saya umur 68 tahun, didiagnosa age-related macular degeneration, di mana dinding lensa retina sudah kondisi membengkak dan melengkung. Penglihatannya tinggal 60%. Kira-kira solusi dari dokter itu mata harus disuntik seumur hidup untuk menambah penglihatan saja. Apakah dari Subarasi bisa membantu pemulihan dan berapa takarannya untuk pemakaiannya? Untuk sekarang beliau nih ada minum obat darah tinggi dan obat kolesterol. Tolong boleh dibantu dijawab dok, thank you. Kausalnya apa tadi penyebabnya? Darah tinggi atau apa? Age-related macular degeneration, dinding lensa retina udah membengkak. Ya, tapi kenapa itu? Apa karena darah tinggi atau apa aja? Mungkin komplikasi kali ya dok ya, maksudnya darah tinggi. Oke, tapi kalau kayak gitu ya bisa darah tinggi pada Subarasi. Subarasi bisa menolong untuk menurunkan tekanan darah. Juga kalau pemberian Subarasi itu juga bisa memperlancar aliran darah kan. Kalau ada di situ menumpukan kolesterol dan sebagainya, bisa diperlancar. Itu mungkin yang bisa membantu. Oke. Ini juga ada lagi, dok. Maaf nanyanya di luar materi COVID. Nah, ini klien saya badannya seperti korengan di seluruh tubuh, leher, tangan, punggung, hampir seluruh tubuh dan rasanya gatal. Kemudian klien saya ini minum Subarasi dan Utsukushi 1 hari 2 kali. Dan setelah minum tersebut hari kedua, dampak rasa gatal-gatalnya bertambah banget sampai digaruk-garuk, nggak kuat nahan. Nah ini kira-kira kenapa dan gimana selanjutnya dok? Ya ada juga sih beberapa pengalaman ya dari konsumen juga laporin sama gatal-gatal. Nah, terserah boleh berhenti. Atau misalnya katakan kita kombinasi dengan obat yang anti gatal ya, atau obat yang dikasih anti padang ya. Ada juga yang sikat hajar terus ya. Ternyata setelah itu tubuh beradaptasi. Kadang-kadang masih produk awal ya, ada reaksi-reaksi yang tidak kita harapkan. Itu sih kalau mau alternatifnya 3 itu ya. Entah stop, entah dengan obat, atau hajar terus tanpa obat, atau sampai titik tertentu tubuh akan beradaptasi ya, toleransi dengan kondisi. Tapi itu bukan hal yang aneh karena ada juga yang melaporkan seperti itu. Bukan hal yang nggak biasa, ada yang laporin. Oke, selanjutnya dok mau tanya, ini ada klien saya stroke, sudah sembuh dan sehat. Untuk pencegahannya minum Subarasi aja atau Utsukushi juga? Hanya untuk pencegahan, karena udah pernah kena stroke sekali, dok. Pencegahan supaya nggak stroke 2 kali kayaknya nih ya, bukan pencegahan supaya nggak terjadi stroke lagi pakai Subarasi. Itu satu untuk ini ya, untuk mencegah ya. Atau aja pelajaran darah supaya dipelancar. Tapi kalau kita kasih Utsukushi, sedangkan Utsukushi pembuktian terakhir ini juga bagusnya dari
istilah probiotik itu ya, mikrobiota di dalam usus itu ternyata mengendalikan mindset juga. Ya. Nah, itu mungkin juga kita bisa berikan. Samping itu, dua-dua produk tersebut punya antioksidan. Tadi kita sudah baca sama-sama, kalau ada gangguan peredaran darah, terjadi stres oksidatif, dan itu dengan antioksidan, yaitu neutralisasi. Jadi dua-duanya bisa dikasih. Berapa banyak ya? 1 kali sehari, 2 kali sehari dulu, sesuai dengan anjuran dari Asayama, sebelum kemudian kita barangkali bisa melihat dia merespon, dan kita mau tingkatkan. Oke. Ini ada yang dari member. Nah, katanya dia member baru nih, Dok. Masih mau butuh ilmu katanya. Saat ini saya masih menyusui anak 15 bulan, Dok. Saya memiliki masalah jerawat di wajah. Saya pengen banget coba Utsukushi karena uji klinisnya bisa untuk kesehatan kulit jerawat ya. Tapi upline saya bilang Utsukushi tidak disarankan untuk ibu hamil karena ada kandungan nanasnya. Apa itu benar, Dok? Dan kalau misalkan kenapa Utsukushi boleh dikonsumsi anak? Saya bingung. Sementara kan ibu menyusui anak. Mohon penjelasan, Dok. Kenapa Utsukushi tidak boleh dikonsumsi ibu menyusui? Atau ibu hamil? Kalau saya sendiri sih nggak pernah bilang enggak ya sama sekali. Saya juga mungkin mesti belajar lagi nih kenapa nanas nggak boleh buat ibu hamil ya. Tapi kalau saya pikir sih ya nanas kecil banget ya, walaupun ada. Oke, nanti saya pelajari deh soal nanas ini ya. Kenapa nggak bolehnya? Tapi kalau mengenai kenapa pada anak tadi dikasih, anak juga kondisinya dulu ya. Tadi saya sih bersebut dalam konteks autism ya. Kalau anak-anak yang biasa-biasa aja sih sebenarnya nggak terlalu perlu juga ya, dalam konteks autism. Karena 3 tahun pertama itu pembentukan mikrobiota di dalam usus kita ya. Dan kita intervensi yang baik ya, terutama untuk kasus-kasus autism itu tujuannya untuk mencegah supaya nggak progres ya, gitu. Tapi kalau anak-anak biasa yang nggak ada autism, nggak dikasih, nggak apa-apa juga sih. Oke. Ini ada lagi, Dok, mohon penjelasan. Ada ibu umur 71 tahun sudah operasi angkat 1 ginjal di 2019. Saat ini sedang proses kemo karena ada kanker ureter, kanker kandung kemih ya. Apakah Subarashi dan Utsukushi ini mungkin saya ganti pertanyaannya, berapa takarannya mungkin kalau memang dibolehkan minum Subarashi dan Utsukushi, Dok? Dan boleh kan dikonsumsi barengan sama obat dokter gitu loh. Karena ini saya nggak tahu obat dokternya apa, mungkin kalau udah proses kemo, obat kemo mungkin ya, Dok ya? Iya, pasti obat kemo lah. Boleh nggak bareng, Dok? Boleh nggak masalah. Malah pada dasarnya sih boleh ya. Cuma tergantung sih. Kadang dokter ada juga yang nggak usah gitu ya. Tapi sebenarnya boleh. Dan kalaupun mau dikasih space aja gitu ya. Jadi jangan langsung dikasih sama-sama kemo. Misalnya setelah selesai kemonya kan kebanyakan dari infus ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih kalau dari infus. Tapi kalau yang ada obat kemoterapi minum, barangkali takut ada interaksi dan sebagainya, dikasih jarang. Ada sekitar setengah jam lebih, minum mana duluan, Utsukushi duluan misalnya, SOP dulu, baru obat kemonya. Itu aja sih. Sebenarnya nggak ada larangan persis, nggak ada. Ada dokter-dokter aja yang mengkhawatirkan interaksi obat dan sebagainya. Dan kalau itu khawatir obat stres ya lebih dijalani. Oke. Next. Dok, selamat sore. Pangga, selamat sore. Pak Aldo, ada klien baru aja cantengan, harus dioperasi dan infeksi ternyata, Dok. Dan kebetulan juga beliau ada gula darah yang tinggi, akhirnya harus dioperasi. Nah, ini kan disarankan SOP Subarashi. Takarannya gimana, Dok? Kalau untuk penyakit yang seperti itu? Ya, takaran sih secara umum sama ya. Nanti saya juga mungkin untuk jawab pertanyaan yang sebelumnya nanti saya lupa. Takaran selalu sama, kita mulai dengan anjuran 2 kali sehari, lalu kita bisa lihat responnya. Kalau nggak respon atau kurang respon ya mendingan nggak usah. Saya nggak usah ditambah maksud saya. Udah 2 kali sehari aja, gitu. Tapi kalau dia respon bagus ya boleh ditambah. Nah, yang penting sih sebenarnya ini kalau proses cepatnya ya, tetap harus kasih obat cantengannya, jangan nunggu. Percaya daya tahan tubuh artinya perlu, tapi
obat itu kan antibiotik terutama untuk infeksi. Jadi seperti atasi. Lalu kalau cantangan itu kan operasi tindakan, bukan ini, apa namanya, bukan dengan obat, harus diangkat. Obat itu aja mengurangi sakit. Oke. Ini ada yang lebih sedikit berat. Dok, saya mau tanya. Istri saya pernah periksa HSG dan dideteksi ada beberapa gangguan di dalam rahim. 1. Terbelit. Yang kedua, kebuntuan tuba falopi menyebabkan munculnya racun dalam rahim dan menghambat pertumbuhan janin. Terus ada kista dan miom juga. Saat ini istri saya udah lagi konsumsi 1 hari 1x1 subarasi dan utsukusinya. Apakah betul dengan menekuninya ini bisa pulih? Harus terapi 6 bulan ya dok? Nggak boleh putus sama sekali atau gimana? Kayak gini sih mendingan spesifik dulu ya, karena saya juga nggak punya gambaran detail ya seperti apa. Apalagi yang disebut sembuh menurut banyak apa nih? Indikator-indikatornya sih jangan sampai sembuhnya saya dengan sembuhnya penanya beda, terus diklaim. Oke. Dok, khasiat subarasi salah satunya, manfaat subarasi salah satunya adalah regenerasi sel. Apakah bisa untuk membantu vitiligo? Sebenarnya apa itu vitiligo dan sampai sejauh mana kandungan dan fungsi subarasi bisa membantu? Terima kasih. Di sini ada teman saya yang dokter kulit, kali ada nggak ya? Bisa ikut bantuin jawab. Punya pengalaman dengan vitiligo. Japri aja kali ya, nanti saya coba kenalin dengan teman dokter kulit saya yang juga anggota AFC, mungkin bisa ngobrol-ngobrol. Dia ada pengalaman dengan vitiligo. Oke. Misalnya yang ketiga sudah dokter untuk diabetes tipe 1 konsumsi subar dok. Untuk utsukushi boleh dikonsumsi menyusui, ini nanti akan dijawab Dokter Trevino, nanti mau pelajarin dulu kenapa nggak boleh. Untuk nanasnya banyak yang bilang gitu ya dok ya. Iya. Nanti ya teman-teman masih diinin dulu. Mungkin di next ada mungkin bikin tema utsukushi aman untuk ibu menyusui. Emang ada apa sih? Mungkin yang nanya boleh ngomong loh. Kenapa ada nanas, ada apaan sih? Saya juga nggak terlalu familiar dengan nanas. Saya sambil browsing coba. Oke. Japrinya nanti ke saya, nanti saya kasih japrinya ke dokter. Nanti saya sampaikan ke Dokter Trevino. Dok, ada penderita tiroid, getah bening sebelum konsumsi utsukushi dan subarasi, benjolannya nggak gitu kelihatan. Setelah 2 minggu konsumsi, benjolannya udah mulai kelihatan membesar. Kenapa ya? Ya itu. Apa tiroid? Iya, kebetulan kalau perjalanan penyakitnya kan namanya tumor ya, perjalanan penyakit itu pasti membesar ya. Jadi sebelumnya saya mau ini loh, ini udah banyak juga dijelasin. Mungkin saya bisa mewakili Dokter Trevino juga untuk jelasin. Jadi gini teman-teman, oke, kayak saya sekarang saya kasih contoh, saya batuk, saya nggak tahu batuknya kenapa, tiba-tiba saya minum konsumsi subarasi dan SOP, subarasi dan utsukushi. Setelah saya udah konsumsi 2 minggu, terus tiba-tiba batuk saya jadi keluar darah. Jangan disalahin subarasi dan utsukushinya dulu teman-teman. Saya harus cek dulu sayanya kenapa. Apa memang mungkin karena saya nggak konsumsi produk AFC pun, saya di 2 minggu ke depan saya akan batuk darah gitu loh. Itu kan maksudnya tetap semua akan berjalan seperti aslinya. Kita subarasi dan utsukushi itu hanya sebagai gimana ya dok, jelasinnya dok? Bukan obat juga kan dok ya? Nutrisi dia, nutrisi supporting buat terapi kita. Tujuannya itu. Itu juga kenapa alasannya kalau banyak yang tanya subarasi dan utsukushi boleh nggak dikonsumsi bareng obat? Ya sebenarnya boleh karena kita bukan obat ya teman-teman. Maksudnya nggak ada halangan juga ya dok ya. Maksudnya kayak contoh saya minum Panadol terus saya konsumsi subarasi sama utsukushi boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja. Boleh. Kita makanan kok, makanan kesehatan kan? Iya, nutrisi. Oke. Dok, sementara kalau konsumsi utsukushi selalu kehabisan. Dok, ya jadi gini nih, ini berkaitan dengan
dengan produk juga. Dok, ini saya biasa kan konsumsi Subarasi, konsumsi SOP. Cuman sekarang kan seperti yang kita semua tahu, rahasia umum, Subarasi lagi susah barangnya karena masih inden kan. Untuk sementara saya kalau mau untuk maintain aja, untuk jaga kondisi tubuh aja, konsumsi Utsukushi sama nggak dok nutrisinya? Ya, bedanya di vegan peptide sama apa tuh lagi tuh? Sarden. Sarden peptide. Bedanya di situ aja. Tapi kalau tanya fungsi regenerasinya ada, cuma beda mekanisme. Kalau yang SOP dari IGF-1, kalau si Utsukushi dari HGF, Helper Cellular Growth Factor. Tapi ada di dalam keterangannya dia. Di dalamnya Utsukushi juga ada antioksidan, di SOP juga ada antioksidan. Bedanya hanya di vegan peptide dan satu lagi sardine peptide-nya. Bedanya di situ aja. Jadi bisa dipakai. Malah ada tambahannya fukoidan, anti tumor sama probiotik. Jadi bisa dipakai untuk menggantikan. Oke, dok mau tanya kalau anak umur 18 bulan mengidap gejala eczema ya, boleh mengkonsumsi Subarasi atau Utsu, takarannya berapa? Karena saya pernah dibilang kalau Subarasi dan Utsu itu suplemennya sedikit lebih keras. Terima kasih. Lebih keras daripada? Nggak ada ya, nggak ada keterangannya. Nggak ketahuan deh, nggak lebih keras apa gitu, nggak ada ya. Nggak ada penjelasannya. Oke, eczema. Untuk kita mau menghilangkan eczema sih pasti dikasih pengobatan juga ya. Terus si Utsukushi ini bisa membantu dalam recovery-nya. Dikasih boleh, nggak dikasih sebenarnya juga bayi itu punya daya regenerasi masih baik, ya, masih cepat, masih bagus. Tapi mau dikasih juga boleh, nggak masalah juga. Berapa banyak ya, 1 kali sehari aja. Kenapa kalau masalah pemberian berapa banyak itu bergantung dengan variabel berat badan tubuh kita. Makin besar tubuh kita, makin banyak yang mesti dikasih, berarti lebih banyak ya yang diberikan. Kalau ini ada yang tanya, dok, kalau untuk anak kecil kena COVID, anak umur 4 dan 7 positif COVID, itu dia akan lebih cepat nggak? Maksudnya kemungkinan untuk sembuhnya lebih besar nggak dibandingkan dengan orang dewasa? Apakah masih tetap perlu dibantuin dengan Utsukushi? Terima kasih. Oke, kalau yang dimaksud sembuh ini jadi negatif ya, swabnya dibantu dengan Utsukushi dan Edcasel itu bisa. Tapi kalau nanti yang dimaksud sembuh itu mungkin gejala-gejala hilang, mungkin bisa beda situasinya, kan semua sama ya. Jadi lihat dari situ. Jadi kalau mau mengeradikasi atau mengeliminasi si virus, ya bisa kita kasih Utsukushi untuk meningkatkan aktivitas dari NK sel. Ya sekali lagi untuk kebutuhan, kalau anak-anak yang paling 1 saset itu cukup. Karena memang anak-anak juga kecil badannya, kebutuhannya nggak sebesar orang dewasa. Oke. Kalau ada pasien umur 80 Dok, untuk orang yang pernah operasi katup jantung, darahnya tuh kadang-kadang encer, kadang-kadang kental. Setelah 1 bulan konsumsi 1 Subarasi dan 1 Utsu, dalam sebulan ini darahnya jadi encer, angkanya di 4,3. Saya kurang tahu tuh dok, hitungan 4,3 ini indikasinya apa satuannya. Sebaiknya gimana ya dok? Apa di stop Subarasinya dulu dan konsumsi Utsu dulu untuk ngecek apakah darah encer itu karena Suba? Ini mungkin pertanyaan dari minggu lalu juga sih dok. Saya juga kan pernah baca itu. Nggak apa-apa mungkin. 4,3 saya nggak ngerti juga ini apa nih. Kalau mau japri silakan. Tapi kalau mau mengecek apakah ada efek dari Subarasi, ya betul di stop aja. Terus kita lihat gitu ya. Saya sendiri kalau ada orang yang minum obat untuk mencegah pembekuan darah ya. Orang sering bilangnya obat pengencer, tapi darah tuh nggak disebut bisa lebih encer dengan obat-obat itu. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah mencegah pembekuan darah yang abnormal. Nah kalau orang minum obat seperti itu, ditambah lagi dengan Subarasi, kalau menurut saya salah satu aja sih. Jangan semuanya dihajar gitu aja ya. Satu aja, salah satu.
tentu ada indikatornya sih untuk melihat apakah ada perubahannya. Tapi ya itu aja ya, kalau menurut saya sih salah satu, bisa salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Oke, osteoartritis, Subarasi ya dok ya? Osteoartritis, pembeliannya Subarasi, tuh boleh ya. Sekarang baru mau terapi ke dokternya. Oh gini nih, dok, ada klien kena kanker paru. Sekarang baru mau terapi di radiasi. Kita sharing ke dokter yang menangani untuk karena kan butuh izin kalau mau kasih produk EFC kan. Nah, tapi dari dokternya ini tidak mengizinkan dengan alasan kalau produk tersebut bisa menetralisir proses kemo dan radiasi yang dilakukan. Apa benar, dok? Masuk akal pendapat itu karena ada antioksidan. Antioksidan ini kan melawan stres oksidatif yang ditimbulkan oleh si obat. Ada dua alternatif sebenarnya ya. Bisa saja kita berikan seperti sandwich ya sebelum kemo dan sesudah kemo dengan harapan untuk meregenerasi sel-sel yang bagus ya, yang masih baik yang ternyata rusak oleh kemoterapi. Karena kemoterapi juga merusak sel-sel yang baik ya. Kalau dibalikin sama dokternya juga gitu. Dok, itu saya minum kemo dikasih radiasi, sel-sel yang baik saya juga rusak dong. Nah, kita balikin lagi kayak gitu. Dia nggak kepengen supaya obatnya ternetralisasi, tapi kita juga nggak mau sel-sel sehat kita rusak kan. Gitu. Ya udah kalau nggak pada periode pemberian kemo atau sinar stop. Tapi sebelum dan sesudahnya dikasih untuk preparation dan untuk recovery. Oke. Betul sudah semuanya. Untuk Bu Anita mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya Bu ya. Dok, kalau ini ada yang tanya alergi gluten, boleh nggak konsumsi SOP atau UTSU? Boleh, kan di situ nggak ada glutennya. Di dua-dua itu nggak ada gluten. Boleh, silakan. Oke. Dok, kalau mimisan usia 16 tahun, mungkin harus diinin dulu ya Ibu Wati, dicari tahu dulu mimisannya kenapa awalnya. Oke, pada sisi ada baikan. Ini ada yang lagi. Dok, minum Subarasi 2x1 tiap sore saya minumnya. Kenapa jantungnya jadi deg-degan ya dok? Waduh, saya juga nggak tahu tuh gimana caranya. Mending kan japri ya. Deg-degannya. Oke, ini ada lagi. Dok, ada downline saya minum sudah 6 hari. Awalnya kulitnya merah-merah. Jadi dia coba minum Subarasi dan Utsukushi masing-masing 1x1. Tapi setelah konsumsi malah merah-merahnya bertambah dan sampai sekarang belum berkurang sama sekali. Menurut dokter, kasus seperti ini apakah itu termasuk dari proses detox atau gimana dok? Mendingan diterusin atau di stop? Kalau saya saran stop dulu ya, kita lihat dulu merah-merah itu apa sih ya. Dievaluasi lagi apakah itu yang berkaitan dengan produk atau bukan. Jangan dievaluasi dulu. Terus terang sih di dalam istilah kedokteran nggak ada istilah detox ya. Itu lebih banyak istilahnya seperti obat pengencer darah itu juga bukan istilah kedokteran. Jadi itu hanya mungkin untuk membahasakan aja supaya kedengarannya lebih familiar. Tapi kalau mau sih dievaluasi dulu aja, di stop kemudian kita lihat efeknya menurun apa tidak. Oke, ini ke 81 tahun. Ini ada yang tanya, ini yang tadi kayaknya dok nih. Jadi yang menanyakan mungkin saya kurang tahu ya, maaf kalau salah. Tadi kan ada yang tanya, mungkin ada yang takut konsumsi karena takutnya ada efek negatif di kemudian hari. Ini ada yang tanya, jadi dijamin ya tidak bikin jadi punya sakit kanker atau penyakit lain di kemudian hari? Ya kalau di kemudian hari ya konsumen AFC ternyata menjadi kanker
kan nggak bisa diklaim di satu produk ya. Selama hidupnya gimana, merokok enggak misalnya, atau jadi perokok pasif. Emang kita bisa bilang kita nggak menghindari polutan di udara? Nggak mungkin kan? Atau bahan kimia di kerjaan kita? Agak susah itu pertanyaannya. Karena sampai sekarang pun dunia kedokteran nggak bisa mengklaim satu penyebab penyakit yang menyebabkan kanker. Nggak ada, selalu multifaktorial. Dunia kedokteran saja tidak menyimpulkan satu penyebab kanker. Nggak bisa. Gitu ya. Jadi itu masalah belief sekarang, silakan. Kalau Anda mau percaya, Anda makan. Kita breakdown isinya, lihat di browsing, ternyata memang semua adalah punya efek positif biologis dalam tubuh kita. Tinggal kita mau belief atau nggak mau belief. Itu aja. Tapi nggak bisa dijamin segala macam, nggak ada. Ya. Kecuali kita bicara obat, makanya Anda browsing dulu setiap ingredients itu. Ya. Kalau obat lain, obat itu memang dikreasikan, ya, dan itu dalam perjalanan waktu berubah-berubah karena orang meneliti terus efek obat tersebut. Bukan kemudian juga obatnya itu salah, obatnya ini, obatnya itu enggak. Tapi penelitian terus dijalankan, sehingga kemudian perubahan fungsi, perubahan pengamatan obat dan sebagainya. Itu karena research. Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Oke. Nextnya, Dok, ini pertanyaan yang tadi, setelah radiasi, kanker, dan yang tadi itu yang kemo, Dok, setelah itu, berapa lama baru boleh konsumsi produk EFC, Subbarasi atau Otsukushi? Kira-kira bagusnya lah gitu. Ya, itu tergantung sih dari penanya, apa sih yang diharapkan dengan konsumsi itu ya. Jadi kalau saya memberikan jawaban berdasarkan fungsinya untuk meregenerasi, untuk recovery, langsung setelah terminnya selesai boleh dikasih. Boleh langsung dikasih. Oke. Dok, untuk radang otak karena virus atau ensefalitis sejak usia 4 tahun, sekarang umur 8,5 tahun. Awalnya sakit, nggak bisa bangun. Sekarang udah bisa jalan, tinggal kurang komunikasi, nggak bisa makan dan nggak bisa ngomong. Takaran cocoknya berapa, Dok, untuk Subbarasi dan Otsukushi? Oke, ensefalitisnya ini kan masih ada atau tidak? Itu yang mesti dicari dulu ya. Kan penyebabnya virus. Kalau masih ada tentu perlu obat yang spesifik ya buat penyebabnya. Dan itu obat, bukan dari Otsukushi maupun dari Subbarasi. Lalu kalau melihat progres dari kasus ini, ternyata dari yang tidak bisa apa-apa, kemudian berubah, fungsinya bisa ini, berarti ada harapan. Dengan harapan itu, kalau kita memberikan Subbarasi atau Otsukushi, itu bisa membantu dalam hal si Subbarasi itu untuk regenerasi, Otsukushi ada regenerasi, dan yang penting juga dalam temuan-temuan terakhir, Otsukushi itu mengandung probiotik yang bisa membantu perbaikan otak. Ya, karena mikrobiota di dalam usus ya ternyata berinteraksi dengan otak secara langsung. Dan yang penting juga adalah bahwa pasien ini bukan hanya bersandar pada produk atau makanan, tapi harus latihan juga. Ya, kalau nggak pernah latihan berdiri, latihan ngomong, dilatih pendengarannya, tentu juga tidak akan terbentuk fungsi tersebut. Begitu. Nah. Oke, ini pertanyaan. Oke, ini pertanyaan tadi, Dok, kalau ada keluhan lutut sakit, konsumsi Subbarasi 2x1, 1 di pagi dan 1 di sore. Nah, keluhan lututnya ini udah rada enakan setelah konsumsi Subbarasi. Waktu minum pagi oke aja, tapi setiap kali minum di sore hari, jantungnya itu deg-degan. Yang bersangkutan tidak punya penyakit lainnya, tidak minum obat-obatan lain, dan hasil cek darah semuanya normal. Mohon saran, Dok, konsumsi yang terbaik untuk menghindari deg-degannya jantung di sore hari. Kira-kira gimana, Dok? Ya, pertama deg-degan atau bahasa kedokterannya palpitasi. Itu adalah perasaan subjektif ya. Jadi itu bukan sesuatu yang objektif bisa ditemukan di dalam kedokteran. Misalnya, kalau di foto ternyata jantungnya gede, dia deg-degan. Atau EKG-nya ternyata miring ini, miring ke situ atau apa. Itu bukan dari situ. Deg-degan itu adalah sensasi subjektif. Jadi kalau mau ditanya kenapa dan kemudian disebabkan oleh apa,
pasti evaluasinya mendetail ya kepada yang bersangkutan. Ya. Sebatas yang saya ketahui dari produk Subarasi maupun produk Usukusi, dan kita breakdown ingredients-nya itu, efek ke jantung dia nggak akan disebut, paling efeknya ke pembuluh darah. Pembuluh darah dan peredaran lebih bagus. Dan kalau orang peredaran darah lebih bagus, terutama juga di arteri koroner, di pembuluh darah koroner, peredarannya lebih bagus, tentu sebenarnya nggak menimbulkan degup jantung lebih cepat. Karena berarti dia jantung tersuplai dengan baik. Tidak terjadi sumbatan, ya, tidak terjadi kekurangan suplai darah dan oksigen. Jadi harusnya sih sebenarnya nggak deg-degan ya. Deg-degannya emang harus dievaluasi lagi. Selain karena subjektif feeling, tentu ada kausal lain ya yang mungkin bukan pada produk, tetapi bersamaan ya, konsumsinya atau mendapatkan produksinya diasosiasikan langsung bahwa oh ini gara-gara produk. Oke, mungkin yang bisa saya analisis, tapi mungkin lebih bagusnya kita bicara langsung ya, japri dan sebagainya, sehingga lebih clear lah bagaimana mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada pasien. Siap. Oke, ini mungkin sedikit lagi. Dok, kalau untuk jantung membengkak 90%, apakah Subarasi atau Usukusi bisa membantu kondisi ini? Ya, kembali ke membengkaknya kenapa? Harus dicari dulu. Kembali ke fungsinya lagi, Subarasi atau Usukusi untuk regenerasi sel, untuk daya tahan tubuh, ya. Untuk operasi peredaran darah. Kalau si jantung merusak, gara-gara peredaran darah terhambat, tentu bisa dibantu. Yang perlu diingat juga oleh Bapak Ibu adalah bisa membantu dan perlu waktu. Bukan langsung mendadak atau hilang semua. Ada waktu untuk recovery. Ya, dan itu adalah kapasitas dari jantung tersebut. Oke, siap. Oke. Oke. Nah, ini udah jam waktunya kita berpisah, teman-teman. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekarang udah waktunya, jadi saya cuma mau bilang terima kasih Dr. Trevino, terima kasih teman-teman semuanya yang udah sempetin hadir ke Zoom EFC kali ini. Terima kasih lagi dok, pokoknya kita ketemu lagi di lain cara. Nanti mungkin ada acara lagi yang topik-topiknya menarik lagi dari Dr. Trevino. Ya. Itu nanas ya, nanas nanti saya catat. Nanas, boleh. Oke, terima kasih dok. Ini nanti filenya akan saya blast ya nanti ya, mungkin di grup Telegram atau gimana. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Dr. Trevino. Selamat sore semuanya. Selamat sore semua. Happy weekend. Happy weekend juga.